Begitulah ibu-ibu di Beleka. Bagaimana mereka? Anaknya masih kecil, kalau ditinggal di rumah nangis, mau dibawa ke pengajian nanti takut ganggu pengajian. Akhirnya ibu-ibu cerdas, dibelikan balon. Anaknya pun diam. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Suara ustadz menggelegar, balon pun pecah. Belikan balon yang baru. Abang-abang, saya sudah iklankan balon Anda. Jangan lupa 2,5%. Saya tidak pernah mengejek ibu-ibu, tidak pernah menceramahi ibu-ibu. Kalau saya sedang berada di tengah ibu-ibu, saya merasa saya sedang ngobrol dengan ibu saya. Saya dulu kalau pulang ceramah, itu saya tanya, mak, gimana ceramahku tadi? Ceramah kau terlalu cepat, macam dikejar anjing. Ngomongnya marah-marah seperti orang ngamuk. Kalau saya pulang, saya dapat cincin, saya pasangkan ke tangannya. Pasang mak. Oh, cantik cincin kau ya. Bagus ya. Senang sekali dia. Senyumnya, kebahagiaannya adalah kebahagiaan kita. Ini adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Kami ini udah tua Pak Ustadz. Orang tua pun tetap punya ibu kan. Ada yang langsung turun dari planet Mars ke bumi? Nggak ada. Inilah kebahagiaan kita. Selamatkan anak kita dari narkoba. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inan lemu. Inan ibu. Induk. Lemu ilmu. Induknya segala ilmu. Induk dari segala ilmu adalah ilmu agama. Kalau ada yang ahli matematika, fisika, biologi, kimia, hukum, ekonomi, baik apa tidak baik? Baik. Tapi kalau dia tidak mengenal Allah, dia akan mati seperti bangkai yang akan dimakan cacing tanah dan tidak ada yang bisa dibawa. Orang tercerdas di Indonesia, Presiden Indonesia, B.J. Habibie rahimahullah. Apa kata dia? Otaknya paling hebat, IQ-nya paling tinggi, gelar doktor di Jerman. Seandainya umurku bisa pulang kembali, aku akan menuntut ilmu agama. Jadi anak kita mesti belajar ilmu agama. Bapak ibu mau anaknya kaya? Mau. Mau anaknya pejabat? Mau. Mau anaknya ganteng? Mau. Tapi sakau. Sakau kena narkoba, sakau kena ganja, mabuk kena morfin. Siapa yang mau punya anak ganteng tapi mabuk? Syarat supaya anak kita soleh, maka kita masukkan dia ke pondok pesantren. Yang sudah memasukkan anaknya, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya, setelah mendengarkan tausiah ini, insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu nggak mau juga memasukkan anaknya, inna mati berarti. Ustaz Somad, tolong kasih saya doa. Doa apa bu? Doa rezeki saya tahu, doa minta ilmu saya tahu. Dia minta doa yang aneh, doa supaya anak saya berhenti pakai narkoba. Saya buka kitab hadis, belum pernah ketemu bunyi hadisnya Allahumma inni a'udzubika min narkoba. Akhirnya saya buka handphone, catat ya bu ya, ini doa supaya anaknya selamat dari narkoba. Penanya sudah disiapkan? Sudah? Nggak apa-apa, nggak dicatat pakai pena, nanti ditonton rekamannya ada insyaallah. Siap? 1, 2, 3. Ini doanya 0813 11 44 21 93. Sekali lagi 08, rekam 0813 11 44 21 93. Loh, itu doa apa? Nomor Badan Narkotika Nasional. Jangan malu punya anak pecandu narkoba. Daripada dia disimpan di rumah, menyimpan bom atom yang akan meledak, mau nyimpan bom 4
orang kena narkoba? Pertama, bodoh karena kabel-kabel urat otaknya putus. Yang kedua, gila, berakhir dengan kegilaan. Anak dibunuh, istri dibunuh, orang tua dibunuh demi uang untuk membeli sabu-sabu. Betul? Yang ketiga, penjara, ditangkap polisi. Yang keempat, mati karena sakau menggelegar. Sebelum dia pakai narkoba, dia ambil kipas, dia pun mengipas. Sebelum pakai narkoba dia berkipas. Begitu dia pakai narkoba, kipasnya diam, kepalanya goyang. Saya cuma mau ngasih tahu, rambut saya belum beruban. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menjaga anak-anak kita? Kita. Ustaz Somad, nanti selesai pengajian tolong ke rumah sebentar. Ada apa, Bu? Kita makan-makan. Wow, amazing. Saya pun datang, makan, enak, minum. Setelah selesai, Ustadz, kami mau bicara 4 mata. Saya khawatir, jangan-jangan dia mau nawarkan anak gadisnya. Ustadz, bisa kita bicara 4 mata? Jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Anak saya kena narkoba, Pak Ustadz. Mantap! Langsung masuk ke BNN. Ini nomornya. Saya nggak sampai hati, Pak Ustadz. Terserah, mau sampai hati, mau sampai jantung. Yang penting saya udah sampaikan, saya pulang. Rupanya diam-diam dia nelpon. Assalamualaikum BNN. Waalaikumsalam. Dapat nomor dari siapa? Dari Ustadz Somad. Oh iya Ibu, apa kabar? Bulan depan saya ketemu lagi. Gimana Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana? Anak saya sudah ditangkap. Sekarang saya nggak pusing lagi, nggak mikir anak saya mabuk di mana. Saya nggak bingung lagi anak saya sakau di mana. Dulu kalau tengah malam jam 2 saya pusing, takut dia ditabrak mobil, takut kumat, takut hilang. Kadang-kadang kamar saya kunci, takut saya terbunuh, tiba-tiba dia hilang kesadarannya. Sekarang saya betul-betul tenang Pak Ustadz. Gimana? Karena udah ditangkap. Terus kalau tetangga nanya anaknya di mana? Saya jawab sedang S2 di Bandung. Masya Allah. Lalu kemudian bulan depannya saya jumpa lagi. Gimana kabar anaknya Bu? Alhamdulillah sudah diwisuda. Ternyata sudah sembuh dalam sebulan. Rehabilitasi narkoba dan pulang. Pulang berikutnya bulannya saya datang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sudah nikah dan sekarang sudah dengan istrinya tenang. Tidak ada jalan lain kecuali kita menyelamatkannya. Jangan sampai ibu tidak mau tahu. Yang mengandung anak itu ibu atau bapak? Ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari. Betul? Di beleke? Iya, mengandungnya masih 9 bulan 10 hari. Masih? Alhamdulillah. Di tempat lain udah diskon 4 bulan. Saya ini anak pertama, adik saya anak kedua, dua-duanya laki-laki, nggak ada saudara perempuan. Berat ibu saya melepas saya pergi ke Mesir, jauh nak. Datang paman saya, saudara ibu saya laki-laki. Apa kata dia? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik atau nama buruk. Anakmu ini kalau kau lepas pergi, dia akan pulang meninggalkan nama baik. Tapi kalau kau tinggal bersamanya, dia jadi anak manja, dia akan meninggalkan nama tak baik. Dibukakan Allah pintu hati ibu saya pun pergi ke Mesir bersama Ustadz Dr. Zaki Abdillah dari Lombok, sahabat saya yang hari ini membawa saya kemari. 4 tahun, 4 Idul Fitri, 4 Idul Adha, gak pernah pulang kampung. Lupa saya wajah ibu saya. Belum bisa video call, belum ada handphone. 1998, tahun 2000 baru ada handphone, tapi belum bisa beli, duitnya mahal.
Tahun 2000 pergi ke Makkah melaksanakan ibadah haji, melihat jamaah haji yang mirip ibu kita. Oh, mirip ibuku. Saya lihat lama, jamaah haji ngelihat. Apa lihat-lihat? Disangkanya saya copet. Saya pulang ke rumah, saya tanya ibu saya, ingat nggak dengan aku? Ingat. Rindu nggak dengan aku? Rindu. Aku ini anak kandung apa anak angkat? Kenapa tega mengirim aku jauh ke Mesir? Ku kirim kau jauh ke Mesir supaya kau jadi orang. Karena kalau kau di rumah bersama aku nanti kau jadi hantu. Aku sayang dengan kamu, aku rindu nak. Bagaimana cara ibu menghilangkan kerinduan kepadaku? Apa kata dia? Ku cari anak-anak tetangga yang hitam mirip kamu. Kalau hari raya ku belikan baju, ku usap kepalanya, ku kasih uang, ku cium dia. Karena kau seperti anakku. Begitulah kerinduan seorang ibu. Putus tangkai jantungnya. Cita-cita saya tidak banyak. Pernah Ustaz Somad bercita-cita ingin menjadi ustaz, punya Instagram yang followernya hampir 7 juta itu. Pernah Ustaz Somad bercita-cita tabligh akbar sampai ke Papua, sampai ke NTB. Tidak pernah terlintas di hati saya sedikit pun. Saya hanya ingin sekolah, 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 supaya saya bisa membahagiakan ibu. Tapi apa yang terjadi? Setelah saya selesai sekolah, saya mau membahagiakan ibu saya. Ibu saya sudah meninggal dunia. Tak sempat saya berjumpa. Tapi saya yakin dan percaya, hari ini saya berada di tengah ibu-ibu. Saat melihat ibu-ibu yang tua, ingat saya ibu saya. Saya melihat anak-anak gadis yang masih muda, masih tetap, saya ingat istri saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tua.